الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mari kita ikuti fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap urusan, para sahabat merupakan contoh bagi kita. Keteladanan amal soleh mereka telah terbuka untuk kita ikuti. Terdapat ratusan bahkan ribuan peristiwa yang menyangkut diri mereka yang dapat membuat kita kagum. Lihatlah salah satu contohnya, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Jaham radhiyallahu anhu ketika berlangsung perang Yarmuk. Ia berkata, "Aku pergi mencari saudara sepupuku dengan membawa kantong kulit berisi air untuk minum dan membasuh muka dan tangannya jika ia masih hidup. Aku menjumpainya sedang terkapar. Aku bertanya apakah ia memerlukan air. Ia memberi isyarat menunjuk ke arah tersebut. Ia mengiyakan. Kebetulan ketika itu terdengar rintihan seseorang di dekatnya. Kemudian ia menunjuk ke arah tersebut dan menyuruhku agar memberikan air minum kepada yang sedang merintih. Aku pun mendatangi orang itu. Ketika aku hendak memberikan air, terdengar lagi ada suara rintihan sahabat yang menjelang wafat di dekatnya. Ketika aku hendak memberinya air, orang itu pun mengisyaratkan tangannya kepada orang yang ketiga agar aku memberikan minum kepadanya terlebih dahulu. Aku mendatangi orang yang ketiga, tetapi begitu aku sampai, nyawanya telah tiada. Aku kembali kepada sahabat yang kedua, ternyata ia pun telah meninggal dunia. Ketika aku kembali kepada sepupuku orang yang pertama, ternyata ia juga telah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi lilo kancanku ae wae ngombe tekono mati. Dia mati, podo sahabat telu. Demikianlah sifat para sahabat di dalam mendahulukan kepentingan orang lain. Para pendahulu kita ketika hampir mati kehausan, mereka merelakan air minum untuk orang lain. Semoga Allah SWT meridhoi mereka dan memberi kita kemampuan agar dapat mengikuti langkah kehidupan para sahabat. Kalau kita di rumah masih banyak yang tidak kau bermakan, saking banyaknya, ada jajan datang yang masih matur nuwun, datang lagi matur nuwun lagi, datang lagi matur nuwun lagi, sementara tetangganya ada yang kurang. Dalam kitab Ruhul Bayan, Imam Suyuti rahmatullah alaih dalam kitab Jami'us Shaghir dan Asy-Syakhawi dalam kitab Al-Maqasidilnya menyebutkan bahwa terdapat riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara umatku senantiasa ada 500 orang pilihan dan 40 orang wali abdal. Jika salah seorang di antara mereka wafat, maka langsung akan ada penggantinya." Para sahabat anhum pun bertanya, apakah amal mereka sangat istimewa ya Rasulullah? Beliau bersabda, mereka selalu memaafkan orang yang menzaliminya, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita berbuat buruk terhadap orang yang memburuki kita. Kalau kita diburuki orang, jangan dibalas dengan keburukan. Artinya sama bodohnya. Kalau kita diburuki orang, kita baiki orang itu baru beda. Yang satu pinter, yang satu bodoh.
Tapi kalau kita diburuki orang, kita membalas dengan keburukan, sama bodohnya. Dan selalu berbagi rezeki kepada sesama. Hadis lain menyebutkan, barang siapa memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberi tempat bermalam kepada musafir, Allah SWT pasti akan melindunginya dari huru-hara kiamat yang sangat memilukan. Syekh Yahya Barmaki rahmatullah alaih bisa memberikan 1000 dirham kepada Syekh Sufyan Sauri rahmatullah alaih setiap bulan. Masya Allah, biasa memberikan 1000 dirham. 1 dirham kurang lebih 200.000 kali 1000 berapa? 200 juta tiap bulan. Di dalam sujudnya Syekh Sufyan Sauri rahmatullah alaih berdoa untuk Yahya Barmaki rahmatullah alaih, ya Allah, Yahya telah mencukupi keperluan duniaku, maka melalui rahmatmu cukupilah kebutuhan akhiratnya. Setelah Yahya rahmatullah alaih meninggal dunia, orang-orang melihatnya dalam mimpi. Mereka bertanya kepada Yahya, wahai Yahya, bagaimana keadaanmu sekarang? Yahya rahmatullah alaih menjawab, melalui doa Imam Sufyan Sauri, Allah SWT telah mengampuni seluruh dosa-dosaku. Selanjutnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Dalam suatu riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dari usahanya sendiri yang halal, maka setiap malam para malaikat akan mendoakan rahmat untuknya. Dan pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihissalam akan berjabat tangan dengannya. Barang siapa berjabat tangan dengan malaikat Jibril alaihissalam, sebagai tanda-tandanya adalah hatinya menjadi lembut dan mudah meneteskan air mata yaitu menangis. Syekh Muhammad bin Salamah rahmatullahi alaih, seorang muhaddis yang sangat masyhur, biasa memberi makan kepada 50 orang untuk setiap hari berbuka puasa. Diambil dari kitab Ruhul Bayan. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka, beliau bersabda bahwa bagian pertama dari bulan Ramadan adalah masa diturunkannya rahmat. Ini 10 hari yang pertama. Maksudnya rahmat Allah SWT dicurahkan kepada seluruh hambanya yang muslim. Selepas itu Allah SWT akan menambahkan rahmat tersebut kepada orang-orang yang mensyukurinya. Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum, sungguh apabila kamu mensyukuri nikmatku, sungguh pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Bagian pertengahan bulan Ramadan adalah masa diturunkannya ampunan, yaitu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Sebagai balasan dan penghormatan terhadap puasa yang telah dilakukan. Bagian ketiga yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka, yaitu 21 sampai 30. Banyak hadis lain yang menyebutkan tentang pembebasan dari api neraka pada akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan terbagi menjadi 3 bagian sebagaimana diterangkan dalam hadis di atas. Menurut pemahaman, bulan Ramadan dibagi menjadi 3, yaitu rahmat, maghfirah, dan kebebasan dari api neraka. Karena manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang-orang yang tidak mempunyai beban dosa, sehingga Ramadan semenjak awal merupakan curahan hujan rahmat bagi mereka. Kedua, orang-orang yang beban dosanya ringan. Mereka menerima ampunan dari Allah SWT setelah berpuasa beberapa hari sebagai berkah dan balasan terhadap puasa mereka. Dosa-dosa mereka diampuni. Ketiga, orang-orang yang banyak berbuat dosa seperti kita.
Bagi mereka kebebasan dari api neraka setelah berpuasa lama pada bulan Ramadan, maka diletakkan paling akhir ya. 10 hari pertama itu rahmat Allah, 10 hari pertengahan itu maghfirah dan ampunan Allah, 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Jadi setelah berpuasa 30 hari, yang pertama kan enggak, mulai baru puasa langsung dapat rahmat. Yang pertengahan setelah berpuasa 20 hari dapat ampunan. Yang terakhir setelah berpuasa 30 hari dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Terkadang kita pahamnya kan tidak seperti itu ya. 10 hari pertama rahmatnya Allah datang, baik yang puasa ataupun yang tidak dapat rahmat. Enggak. Orang yang tidak punya dosa sejak awal Ramadan datang sudah merupakan hujan rahmat. Orang yang sering dosa tapi sedikit-sedikit itu setelah mulai 11 sampai 20 itu ampunan Allah diturunkan. Bagi kita yang pendosa, banyak dosa, setelah 30 hari selesai puasa baru ada pembebasan dari dosa-dosa. Maka tidak perlu ditanyakan lagi berapa banyak rahmat Allah yang bercucuran kepada para umat Nabi Muhammad SAW ketika di akhir Ramadan. Wah, luar biasa. Mulai awal sudah dapat rahmat, puasa sampai 30 hari. Yang awal belum dapat rahmat saja, ketika 30 hari selesai dibebaskan dari api neraka. Jadi bukan begini, di neraka itu banyak orang berapa, terus ketika Ramadan selesai orang-orang itu dibebaskan walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak seperti itu. Yang berpuasa sampai 30 hari sempurna itu bebas dari api neraka. Bersikap lemah lembut kepada para bawahan. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan semangat agar para majikan hendaknya meringankan para pekerja mereka selama bulan Ramadan. Dikasih jeda waktu setengah jam atau berapa biar bisa istirahat, karena bulan Ramadan sangat panas. Karena bagaimanapun juga mereka sedang berpuasa. Banyaknya beban pekerjaan yang diberikan kepada para budak dan kepada para pembantu akan menyulitkan puasa mereka, apalagi pekerjaan terlalu banyak. Mengapa tidak menambah jumlah pekerja? Hal tersebut hanya berlaku bila para pekerja berpuasa. Jadi kalau tidak ya enggak. Sedangkan jika para pekerja tidak puasa, maka tidak ada perbedaan baginya antara bulan Ramadan dan bulan lain. Merupakan suatu kezaliman dan sangat tidak punya malu jika majikan sendiri tidak berpuasa, lalu tanpa rasa malu ia membebani tugas yang berat kepada pekerja yang berpuasa. Wah, ini malah tambah zalimnya. Sudah bosnya tidak puasa, pekerjanya dikasih kerjaan berat padahal mereka semua berpuasa. Bahkan jika pekerjaan menjadi terbengkelai karena puasa dan sholat, para majikan sempat memarahi mereka. Masya Allah. Kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memperbanyak 4 amalan di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita ikuti pada hari berikut tentang 4 amalan di bulan Ramadan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim mina ahwali
مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد